Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kita sudah sampai pembahasan di bab 1 latihan 6 ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan di bab 1 latihan 6. Nah, pembahasannya di sini menentukan hasil pembulatan berbagai bentuk pecahan ya. Di sini untuk nomor 1 ini ada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Tapi sebelumnya mari kita simak dulu bagaimana cara pembulatan yang akan kita kerjakan ya. Kita lihat dulu materinya seperti apa. Jadi ini misalnya ada pecahan 5/6 ya. Pecahan 5/6 ini kita diminta membulatkan ke satuan terdekat. Nah, untuk pembulatan ke satuan terdekat ini kita lihat garis bilangan ya. Jadi ada pecahan 5/6. Di sini kalau 5/6 itu berarti utuhnya kan berarti 1 atau 6/6 ya. Berarti kita bagi menjadi 6 bagian ya. Ada dari 0 sampai dengan 6/6 atau 1 ya. Jadi 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan 6/6. Nah, sekarang pecahan 5/6 itu lebih dekat dengan angka 0 atau angka 1. Nah, ternyata 5/6 itu letaknya di sini lebih dekat dengan angka 1. Jadi pecahan 5/6 itu bisa kita bulatkan menjadi 1 ya. Ini untuk pecahan biasa. Bagaimana untuk pecahan campuran? Untuk pecahan campuran itu hampir sama sebenarnya dengan pecahan biasa. Jadi kita hanya melihat bagian pecahannya saja. Misalnya ini ada 2 1/4 ya. 2 1/4 itu kita diminta untuk membulatkan ke satuan terdekat. Nah, untuk pecahan campuran kita lihat ya pecahannya saja. Ini ada garis bilangan, berarti karena 1/4 berarti kita bagi menjadi 4 bagian ya, dari 0 sampai dengan 1 atau 4/4. Berarti ada 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 atau 1. Kemudian kita lihat di sini 1/4. 1/4 itu dia lebih dekat dengan 0 apa dengan 1 ya. Ternyata 1/4 itu lebih dekat dengan 0. Karena 1/4 lebih dekat dengan 0, maka pecahan 2 1/4 itu dibulatkan menjadi 2 ya. Jadi bulatnya itu 2 ditambah berapa? Apakah ditambah 0 atau ditambah 1? Karena 1/4 itu lebih dekat dengan 0, maka kita bulatkan menjadi 2 atau 2 tambah 0 jadinya adalah 2 ya. Oke, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya ya. Yang nomor 1 di sini. Yang bagian A ini ada pecahan 2/3. 2/3 itu dibulatkan menjadi berapa? Nah, di sini sudah coba saya kerjakan ya. Ini sama juga saya buat garis bilangan ya. Jadi 2/3 kita bagi menjadi 0, 1/3, 2/3, 3/3 atau 1. Lah, 2/3 itu letaknya di sini. Tentu saja dia lebih dekat dengan 1, sehingga pecahan 2/3 itu kalau kita bulatkan hasilnya adalah 1 ya. Oke, kemudian untuk yang bagian B ini ada pecahan 1/5. 1/5 itu jika dibulatkan akan menjadi berapa? Ini yang bagian B juga masih saya buat dalam bentuk garis bilangan ya. Sama berarti ya. Berarti kita bagi dengan 5 ya. Dari 0 sampai 5/5 atau 1. Berarti 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 dan 5/5. Lah, 1/5 itu lebih dekat kemana? Ini ada garis putus-putus merah ya. Berarti artinya itu lebih dekat ke sana ya. Jadi untuk pecahan 1/5 itu ternyata dia lebih dekat dengan 0, sehingga pembulatan untuk 1/5 itu jadinya kalau kita bulatkan ke satuan terdekat jadinya adalah
0. Oke, selanjutnya kita percepat ya untuk yang bagian C, dan selanjutnya tidak usah kita gambarkan garis bilangan ya. Jadi kita sudah tahu intinya. Di sini ada 7/8 ya. 7 itu pembilang, 8-nya penyebut. Kita lihat 7 di sini apakah lebih dekat ke 0 ataukah lebih dekat ke penyebutnya yaitu 8 ya. Kalau 7 lebih dekat ke 8 maka kita bulatkan menjadi 1. Lebih dekat ke 8 itu maksudnya ke 8/8 ya. Nah, ternyata 7 ini lebih dekat ke 8 sehingga pembulatannya adalah 1. Selanjutnya untuk yang bagian D ya. Bagian D ini ada 1/8 ya. Ini soalnya langsung saya salin di sini. Jadi 1/8. Kita lihat sekarang angka 1. 1 itu dia lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 8/8 ya. Tentunya kalau 1 dia lebih dekat ke 0 ya, karena 0, 1/8, 2/8, 3/8. Maka karena 1 itu lebih dekat ke 0, maka pembulatannya adalah 0 ya, pembulatan kesatuan terdekat. Kemudian untuk yang bagian E ini masih pecahan biasa juga. Ini ada 9/10. 9/10 ya. Kita lihat pembilangnya di sini adalah 9 dan penyebutnya adalah 10. Berarti kita perhatikan kalau 10 berarti kalau 1 itu artinya 10/10 ya. Jadi 9 itu dia lebih dekat kemana? Nah, tentunya kita bagi dengan 10 ya, mulai dari 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 lah. Ternyata 9/10 itu dia lebih dekat ke 10/10 atau lebih dekat ke 1, sehingga 9/10 ini kita bulatkan menjadi 1. Jadi untuk aturan pembulatan ini sebenarnya kita lihat di sini pembilangnya itu harus lebih dari atau sama dengan setengah dari penyebutnya. Jadi misalnya ini ada 9/10 ini kita bulatkan menjadi 1. Misalnya 5/10. 5/10 itu juga kita bulatkan ke 1 ya, karena dia itu setengahnya ya, lebih besar atau sama dengan dari setengah dari penyebutnya, itu kita bulatkan ke 1. Misalnya 6/10 kita bulatkan menjadi 1. Tetapi kalau 4/10 itu kurang dari setengahnya penyebut, maka kita pembulatannya menjadi ke 0 ya. Itu untuk pengingat kita ya. Oke, kemudian kita ke yang bentuk pecahan campuran. Ini juga sama kayak pecahan biasa. Jadi yang kita lihat hanya pecahannya saja. Kemudian nanti kita tambahkan dengan bilangan bulatnya ya. Jadi ini ada bilangan bulatnya 1, kemudian pecahannya ada 3/4. Nah, yang kita lihat di sini adalah 1 ditambah 3/4. Lah 3/4 ini kita bulatkan menjadi berapa? Kita lihat di sini. 3 itu berarti dia lebih dari atau sama dengan separuh atau setengahnya dari 4, sehingga kita bulatkannya menjadi 1 karena dia mendekati 4 ya, atau lebih dari atau sama dengan setengah dari penyebutnya, sehingga 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian kita lanjut ke bagian G. Bagian G ini ada 2 1/9 ya, 2 ditambah 1/9 artinya gitu ya. Sekarang kita lihat 1/9. 1/9 itu pembilangnya apakah lebih dari sama dengan setengah dari penyebutnya? Ternyata dia kurang dari. Kalau kurang dari setengah penyebutnya itu berarti kita bulatkan menjadi 0 ya, sehingga 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Kemudian lanjut kita ke bagian H. Ini ada 3 10/11 ya. 3 10/11 berarti kalau kita uraikan menjadi 3 ditambah 10/11 berarti bilangan bulatnya adalah 3. Kemudian untuk pecahannya ada 10/11 ya. 10/11 itu berarti 10, itu separuhnya dari 11 itu adalah 6 ya. 6 ke atas ya.
Kalau 5, nah kalau 6 ke atas itu berarti dia sudah ikut ke 1, karena ini 10 kan mendekati 11, maka kita bulatkan ke 1 ya. Jadi 3 ditambah 1, 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4 ya. Ini untuk yang bagian H ya. Jadi 3 10/11 itu kalau kita bulatkan jadinya adalah 4. Kemudian kita lanjut ke bagian I. Maaf ini karena tulisannya agak mepet-mepet ya. Tadi kalau misalnya terulang yang bagian H saya ulangi lagi, mohon maaf sebelumnya. Sekarang kita ke bagian I ya. Kalau diulang yang bagian I ini ada 4 8/10. 4 8/10. Jadi ini ada 4 ditambah dengan 8/10. Sekarang kita lihat ini 8/10 ya, penyebutnya adalah 10, pembilangnya 8. Nah, 8 itu apakah lebih dari setengahnya penyebut? Ya, karena 8 lebih dari setengah, lebih atau sama dengan setengah dari penyebut, maka kita bulatkan ke 1 ya. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi 4 8/10 kalau kita bulatkan ke satuan terdekat itu jadinya adalah 5. Kita lanjutkan ke bagian J. Bagian J ini ada 5 1/15 ya. Bagian J ini ada 5 1/15, mungkin saya taruh di sebelah ya. 5 1/15 berarti 5 ditambah 1/15. Kita lihat jelas di sini ya. Untuk pembilangnya itu 1. Jadi kurang dari setengah dari penyebutnya. Setengah dari penyebutnya ini kan 7 ya, 7,5. Nah, berarti kan kurang dari 7,5 itu ya. Atau kurang dari 7, berarti jelas kalau 1 ini kita bulatkannya menjadi 0 ke satuan terdekat ya. 1/15 itu kita bulatkan menjadi 0. Maka di sini langsung kita perkirakan berarti atau kita bulatkan untuk 5 ditambah 1/15 itu sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi pembulatan untuk 5 1/15 itu adalah 5 ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 6 yang nomor 1 ya. Untuk nomor berikutnya bisa diikuti terus di video-video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Silahkan masukan atau saran serta pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.